Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai penelitian survei. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ika Wulandari dengan NPM 20101040002. Lalu ada Restu Argarinjani dengan NPM 20101040003. Kemudian ada Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 20101040044. Kemudian ada Nabilah Maulita dengan NPM 20101040075. Dan yang terakhir ada Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 20101040091. Sebelum menuju ke materi, bolehkah kita mengetahui subbab pembahasan yang akan kita bahas? Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai survei surat. Yang kedua, mengenai masalah desain dan perencanaan. Yang ketiga, mengenai uji coba percontohan. Yang keempat, mengenai pengumpulan data. Yang kelima, mengenai kesalahan pengukuran. Yang keenam, mengenai ukuran keandalan. Dan yang terakhir, mengenai metode wawancara. Oke teman-teman, setelah kita mengenai subbab yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu mengenai survei surat. Oke, baik, masih melanjutkan mengenai survei surat. Nah, menurut Young pada penelitiannya tahun 1996, metode survei surat dalam akuntansi manajemen ini menjadi metode penelitian yang unggul dengan mengaitkan 3 faktor utama. Yang pertama, ada minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Lalu yang kedua adalah meningkatnya kesulitan memiliki studi survei yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Lalu yang ketiga adalah keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohersif tentang praktik akuntansi dan pengendalian meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Analisis yang tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar seperti Accounting Review, Accounting Organization and Society, Journal of Management Accounting Research and Behavioral Research in Accounting selama periode 1985 hingga 1994 ini mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum seperti populasi sasaran rendah, jumlah responden yang rendah, lalu beberapa penelitian menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel. Lalu yang keempat ada tidak adanya analisis bias non-response. Lalu yang kelima adalah tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjek dan objek dari petunjuk. Lalu yang terakhir adalah untuk menentukan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, ini tidak memungkinkan untuk menghubungkan praktik dengan variabel berlaku. Nah, pada penelitian yang pada tahun 1996, tepatnya pada halaman 67, mengidentifikasi 7 peluang peningkatan antara lain. Yang pertama adalah program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian, yang artinya masih ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan tubuh pengetahuan yang koheren dalam akuntansi manajemen untuk mencocokkan mereka di bidang keuangan dan akuntansi keuangan. Peluang yang kedua adalah metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Nah, pengambilan sampel secara acak biasanya tidak dapat dilakukan sehingga pengambilan sampel yang praktis mendominasi. Kritik semacam itu berlaku untuk penelitian akuntansi secara umum dan membuat penerapan pengujian statistik standar penuh dengan bahaya. Lalu peluang yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Prosedur tindak lanjut menurut penelitian Dillman pada tahun 1978
menyarankan pengiriman 2 pengingat dan sponsorship oleh organisasi yang berpartisipasi dalam meningkatkan respons, tetapi akan menimbulkan biaya tambahan dan kurangnya kontrol penelitian. Lalu peluang yang keempat adalah mengatasi masalah bias non-response. Tidak adanya referensi untuk non-response di banyak makalah yang diterbitkan atau catatan kaki di mana-mana menyatakan bahwa non-response tidak dianggap sebagai masalah. Ini menjadi sebuah perhatian, sehingga para peneliti ini menyarankan bahwa tidak ada upaya serius yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu peluang yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa harus dimungkinkan untuk menghasilkan instrumen saat ini yang lebih relevan, tetapi insentif untuk melakukannya sangat tipis. Instrumen baru ini rentan dan membutuhkan pengujian ekstensif dan tidak ada studi yang menguatkan menggunakan instrumen yang sama. Lalu peluang yang keenam adalah perkembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Nah, jika instrumen survei tidak sesuai dengan bahasa dari perusahaan yang terlibat, maka tanggapan akan terbatas karena dirasa tidak relevannya survei tersebut. Lalu peluang yang ketujuh adalah beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Nah, yang mengamati hampir tidak adanya, bisa dibilang peringkat superior yang lebih objektif. Namun penulis lain, terutama Brownell pada penelitiannya tahun 1995, tepatnya pada halaman 44, menyarankan bahwa kritik seperti itu terhadap kinerja yang dinilai sendiri terlalu berlebihan dan bahwa peringkat superior juga salah karena kisaran bawahan di bawah kendali suatu pengawas tunggal. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai masalah desain dan perencanaan. Materi yang selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pada saat tahap desain. Yang pertama, survei seperti apa yang sedang kita pikirkan. Nah, persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, dan melalui internet akan memberikan hasil yang superior dan atau hasil yang lebih hemat biaya. Lalu yang kedua, responden seperti apa yang kita targetkan. Nah, ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada target populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Semakin sempit pengelompokannya, maka semakin penting bahwa kita memiliki perincian surat terbaru dari individu-individu yang akan dihubungi. Lalu yang ketiga, pertanyaan apa yang kita ingin jawab? Menurut Robert 1999 menyarankan bahwa praktik terbaik dalam pengembangan instrumen dan kuesioner menentukan bahwa tinjauan ekstensif terhadap instrumen terkait dilakukan terlebih dahulu dan bahwa di mana instrumen perlu dibuat atau diadaptasi untuk tujuan tertentu. Pengujian percontohan diperlukan untuk mengatasi masalah relevansi dan susunan kata. Yang keempat yaitu kategori respons apa yang direnungkan. Nah, misal seperti pendapat, penilaian, atau pengetahuan, lalu terbuka atau tertutup. Menurut Chua, tahun 1996, pertanyaan yang diajukan seringkali begitu kompleks sehingga kuesioner survei tidak lagi menjadi metode pengumpulan data yang paling tepat. Lalu yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus dikejar. Menurut Parker, tahun 1992, menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah. Lalu, pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian.
Lalu yang keenam, bagaimana tata letak instrumen survei? Survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Panjang optimal tergantung pada format instrumen survei, tetapi biasanya tidak boleh lebih dari 4 halaman untuk populasi umum. Dan yang terakhir, bagaimana kita memilih sampel? Terdapat rumus untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk memberikan akurasi statistik yang diperlukan, tetapi biasanya lebih mudah kembali pada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu uji coba percontohan. Selanjutnya yaitu uji coba ekstensif instrumen survei sangat penting untuk menunjukkan bahwa itu adalah mampu menghasilkan respon yang diperlukan dari audiens target. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau sarjana, itu membantu jika anggota populasi target yang telah dikecualikan dari sampel digunakan untuk mengukur kelangsungan hidupnya. Instrumen percontohan harus draft lanjutan dari dokumen yang secara memadai mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak, melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk mengidentifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Sejumlah isu-isu penting akan muncul pada tahap ini. Dan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji coba percontohan, yaitu yang pertama, pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Lalu, dalam pemilihan kata itu harus benar-benar hati-hati, tidak boleh ada pertanyaan yang berbalas ganda atau ambigu. Lalu, memperhatikan terhadap waktu yang telah diambil oleh responden. Percontohan negatif ganda harus dihindari karena mereka akan sering disalahpahami. Lalu pembalikan kata-kata harus digunakan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan. Dengan demikian, menanya individu dalam penelitian sosial tentang mereka perilaku seksual, kebiasaan berjudi, penyalahgunaan narkoba atau alkohol tidak mungkin terjadi menghasilkan respon yang akurat. Dalam penelitian akuntansi, pertanyaan yang berkaitan dengan praktek penipuan, perilaku disfungsional, pendapatan, dan bahkan posisi dapat menimbulkan jawaban yang menyesatkan. Demikian pula, pertanyaan yang berkaitan dengan agama dapat menyebabkan kesulitan dalam penelitian lintas budaya. Lalu yang terakhir yaitu memperhatikan waktu yang dibutuhkan oleh responden pilot dalam menyelesaikan survei, harus memberikan indikasi awal apakah pertanyaan individu atau keseluruhan bagian perlu dipangkas. Dan yang selanjutnya, materi keempat yaitu pengumpulan data. Kemudian yang berikutnya yaitu sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita fokus secara lebih rinci pada pengumpulan data. Yang pertama, daftar pengiriman atau MILS yang relevan dan terkini yaitu sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah, misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Biaya sponsorship dapat berupa pengakuan organisasi tuan rumah dalam publikasi apapun dan atau hilangnya kendali dalam pelaksanaan survei di mana organisasi tuan rumah menangani penyelesaian dan pengembalian sehingga tidak ada jaminan tentang siapa yang telah menyelesaikan survei. Yang kedua, survei harus menargetkan responden bernama. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditunjukkan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Ini harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Jika kita berurusan dengan survei surat, maka metode manual akan menjadi dominasi. Yang keempat, umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Kemudian yang kelima, organisasi.
Pada tahap perencanaan, kita harus menyadari pengkodaan yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Idealnya, tanggapan harus dibaca dengan mudah, dapat ditransfer ke spreadsheet untuk dimanipulasi atau diinput SPSS untuk memudahkan analisis yang lebih rinci. Kemudian yang keenam, masalah non-respon. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Jika responden tidak representatif dan tingkat responsnya sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Subbab yang kelima yaitu kesalahan pengukuran. Andrews tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran: bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Andrews 1984 menyarankan bahwa desain kuesioner yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama yaitu penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjang survei. Kedua, opsi tidak tahu jika sesuai. Yang ketiga, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama atau disebut panjang baterai kecil. Yang keempat, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linier dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Keenam, memperhatikan panjang pengantar dan pertanyaan. Yang terakhir, memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Untuk sebab yang berikutnya yaitu ukuran keandalan. Materi selanjutnya yaitu timbangan multi-item lebih disukai daripada skala item tunggal karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Yang kedua yaitu sejumlah item terkait dapat meningkatkan validitas karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami, atau mereka mungkin berisi pembalikan kata-kata yang terlewat. Terdapat metode umum yang digunakan untuk mengukur keandalan, yaitu yang pertama, uji ulang koefisien keandalan, yaitu instrumen yang sama selesai 2 kali oleh satu kelompok individu dalam periode waktu yang singkat. Tinggi korelasi antara tanggapan menunjukkan keandalan, tapi hasilnya kedua kalinya mungkin telah mempengaruhi oleh penyelesaian pertama. Yang kedua yaitu koefisien keandalan split half, yaitu instrumen diselesaikan oleh satu kelompok dan korelasi diukur antara dua bagian instrumen, atau biasanya antara pertama dan terakhir untuk memeriksa efek kelelahan. Yang ketiga yaitu koefisien alpha convex. Koefisien alpha convex itu merupakan ukuran yang paling banyak digunakan, terutama untuk instrumen yang baru dikembangkan, dan mengatasi masalah pemisahan meskipun nilai masih sepenuhnya tergantung pada jumlah item di alat. Materi selanjutnya yaitu nomor 7, membahas tentang metode wawancara. Metode wawancara. Banyak masalah yang terkait dengan kuesioner surat penyelesaian sendiri juga berlaku untuk metode wawancara. Tetapi ada juga tambahan dan masalah orang yang tak terhindarkan karena interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Namun jika kita dapat meringankan kesulitan, wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan luas daripada melakukan survei surat konvensional. Sejumlah format wawancara adalah umum dalam literatur akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Ini adalah format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang dilengkapi sendiri. Peluang untuk bias pewawancara
dibatasi dengan mencari konteks umum. Hal yang sama, pertanyaan dalam urutan yang sama dengan isyarat dan petunjuk yang sama diizinkan, dan semua dalam kerangka kerja pertanyaan tertutup tertentu. Yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi tidak dalam urutan tetap. Pertanyaan tambahan mungkin juga meminta sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait yang muncul selama wawancara. Yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik yang harus diajukan. Mungkin berkembang menjadi percakapan terarah, dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan roda bebas, selama topik yang diperlukan semuanya dibahas. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.